apabila Anda ditanya apa saja syarat-syarat la ilaha illallah, maka jawabannya syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Syarat yang pertama, ilmu, yaitu dengan mempelajari makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dari penafian dan penetapan dari sumber ilmu yang benar, sehingga dapat menghilangkan ketidaktahuan akan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, فاعلم أنه لا إله إلا الله. maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Syarat kedua, yakin. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid harus mengimani dan meyakini kandungan dari la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya. Karena keimanan seorang manusia harus dibangun di atas ilmu yang disertai dengan keyakinan. Tidak bisa hanya sebatas ilmu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan akan hal ini. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah syarat bahwa iman kepada Allah dan Rasul-Nya dikatakan jujur bila disertai dengan keyakinan hati yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian ia wafat sementara di hatinya tidak memiliki keraguan apapun akan kandungan 2 kalimat syahadat tersebut, melainkan ia akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Muslim. Syarat ketiga, menerima segala konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tauhid dengan hati dan lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang kondisi orang-orang terdahulu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan hamba-hambanya yang mau menerima segala konsekuensi dari kalimat tersebut dan menghukum orang-orang yang menolak dan enggan untuk menerima hakikat dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Syarat keempat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi yang terkandung di dalam kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah dan tidak menyelisihinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan akan hal ini. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sementara dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah memegang erat tali yang kokoh. Maksudnya di sini adalah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Quran Surat Luqman ayat 22. Makna dari berserah diri di dalam ayat yang mulia ini adalah tunduk dalam melaksanakan segala perintah Allah, disertai dengan beramal yang baik,
dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Adapun seseorang yang tidak tunduk pada aturan Allah dan tidak mau beramal dengan baik, maka sejatinya dia belum berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, yaitu kalimat tauhid. Itulah makna yang dimaksud dalam ayat yang datang setelahnya. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. Dan barang siapa yang kafir, maka janganlah engkau wahai Nabi Muhammad bersedih hati atas kekafirannya. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, dan kelak kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat Luqman ayat 23. Syarat kelima, jujur yang tidak disertai dengan kedustaan. Maksudnya, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus benar-benar dari hatinya, dan isi hati harus selaras dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan akan hal ini. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui antara orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda menegaskan akan hal ini, mengatakan, tidaklah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan atasnya api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Syarat keenam, ikhlas karena Allah, yaitu dengan membersihkan seluruh amalannya dari segala bentuk perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla telah berfirman menekankan akan hal ini. ألا لله الدين الخالص. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Dan di dalam sebuah hadis juga diterangkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling bahagia yang kelak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah secara ikhlas dan tulus dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Syarat ketujuh, mencintai kalimat la ilaha illallah dan semua yang terkandung dalam kalimat tauhid tersebut, dan juga mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan kalimat yang mulia ini, yang menerapkan seluruh syarat-syaratnya, serta membenci segala hal yang bertentangan dengan kalimat tauhid. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti halnya mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam.